Oke, tes 1 2. Selamat datang semuanya, kembali lagi di streaming ini. Udah lama aku gak melakukan streaming, jadi apabila ada sedikit kesalahan dalam streaming ini, tolong dimaklumi lah ya. Dan akhirnya setelah sekian lama Pokemon Champion yang ditunggu-tunggu oleh pemain Pokemon ngomong telah merilis versi Android untuk game ini. Bagi yang nggak bisa beli Nintendo, ini justru sebuah kesempatan untuk bisa main Pokemon ini, terutama bagi aku. Jadi bagaimana semuanya kabarnya? Apakah baik-baik saja di sana? Mengingat kondisi saat ini, dunia bisa aja perang dunia ketiga. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan untuk NBA, selamat kepada New York yang akhirnya berhasil memenangkan piala. Aku turut bersenang untuk kalian yang dari New York. Bisa ditolong tunggu sebentar, sepertinya ada masalah teknis sehingga aku terpaksa untuk sembunyikan ini untuk privasi. Makan lama kok, doakan lama. Ini cuman ada masalah teknis sedikit. Oke, sudah akhirnya masuk juga. Nah, sebelum kalian nanya apakah aku pernah main Pokemon, justru kalau ditanya dalam yang dari gamenya langsung tuh baru Pokemon Unite sama ini. Tapi aku pengalaman dalam Pokemon Fanmade yang seharusnya mekaniknya mirip-mirip lah, seperti Pokemon Ambon sama Pokerut. Dan bisa dilihat dari box ini, aku baru main dan Pokemon yang aku dapatkan tuh ya banyak, masih dikit-dikit.
masih dikit-dikit. Ditambah lagi juga yang mau premium lagi belum ada uangnya, tapi nanti kapan-kapan lah buat beli yang premium. Bisa dilihat aku punya Trina Liter sebagai pengubah cuaca pertama, terus ada Frostless yang menjadi penggantinya kalau semisal ada Pokemon musuh ada yang bisa dibilang merugikan Trianitarku. Dan dari sini kalian juga bisa lihat aku ada Arcrane, Houndoom, Dragonite sama Raichu yang dua-duanya punya Mega yang aku jadikan sebagai tim 1. Dan untuk saat ini ya masih tim 1 sih. Sama bisa dilihat ini kalian, aku cuma ada sedikit Pokemon. Kalau kalian tanya kenapa gak pakai Pokehome, sayangnya aku gak punya Pokemon. Itu karena aku gak punya game Pokemonnya yang dari konsolnya itu, jadinya aku gak pernah mainin, gak pernah aku simpan-simpan. Kalau ditanya kemampuan skillku dalam Pokemon nih, bisa dibilang masih pemula lah. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kalian ada saran aku harus gimana tuh, kalian bisa komen aja. Bisa bagi yang nonton ini juga bisa langsung ngechat nih. Bagi yang nanti nonton habis live ini bisa komen. Dan kalau mau nonton ini, kalau habis live streaming itu bisa langsung ke channel YouTubeku dan namanya itu tetap sama. Paling yang berubah cuma PP-nya. Dan untuk itu mari kita langsung mulai aja ya biar ada kelamaan. Masih menunggu musuh yang cocok. Oh ini sudah dapat lawan Caspian. Aduh. Kebanyakan timnya tipe air semua. Kalau tipe air gini, berarti enaknya ada Swampert. Mau pakai itu tapi kan tipenya awal-awal dia pakai Swampert. Untuk itu strateginya akan aku kayak gini kan ya. Ya, Arcanine. Kebetulan ini hampir semuanya fisikal, jadi Arcanine cocok lah. Sama ada si kata ini yang seharusnya dia punya Drizzle yang cocok untuk Dragonite nanti. Kan betul awal-awal langsung pakai Swampert. Bisa ini enggak akan aku pakaikan dulu meganya, jadinya aku akan dengan Bison, terus ini akan ke request terus Swampert. Sesuai dugaan, dia pasti akan langsung mega. Oke, pakai Aqua Step yang seharusnya mempercepat gerakannya lah ya.
tapi untungnya aku pakai training kiss untuk bisa healing. Nggak tahu nanti solvernya ini nyerang kemana. Oke, healing dulu, masih dikasih healing dulu. Contoh pakai stone yang bikin Dragon Knight-ku langsung sekarat. Kemungkinan dia akan pakai stone lagi, jadi untuk itu aku akan tetap draining kiss ke level, sedangkan Dragon Knight aku bikin protect. Aduh, kalau lama gini musuhnya bisa bikin panik ya. Dia pindah pakai Empoleon. Akunya sudah protect duluan lagi, tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Oh beneran betul lagi pilihan ini. Pilih. Oke, jadinya dapat healing. Mengingat Swampert yang punya itu yang mempunyai Stone Edge membuat aku tahu ini akan lebih kalau aku megain Dragon Knight, jadinya mending gue megain Frostlass. Selain Frostlass nanti kalau mega sudah dapat cuaca es, bisa aku pakai Aura Fill. Dragon Knight karena sudah pakai protect, jadi terpaksa harus aku pakai sekarang yang mungkin pakai produk front mengingat dianya sudah sekarat, dan karena dia sudah speed juga, aku harus pakai extreme speed untuk jaga-jaga. Ampelion nih pasti ngincar ke Frostlass nih. Pakai flash cannon mungkin. Oke, kan betul. Pakai flash cannon. Untungnya masih bisa bertahan sebentar. Setengah darah. Kalau gitu, training kiss ke Swampert, terus akan kupakai lebih cepet Swampert gak tadi ya dulu kan, untuk yang pakai Hurricane sudah langsung kalau urusan depannya nanti nih. Itu kritikalnya dikit, kritikalnya dikit. Aduh, ini harusnya pakai ya flash cannon. Tapi sekarang sudah tahu ya lebih cepat siapa antara begini sama gitu Ampelion. Jadinya untuk sekarang ini aku masih kurang tahu ya, ini dia akan pakai umpannya apa jadinya, tapi masalahnya itu ground Swampert, ada Arcanine, apalagi ada Bulldoze. Pertama akan ke Bulldoze dulu untuk ngeluarin kecepatan, sama akan ke Dragon Meteor ke Swampert.
walaupun lebih lambat, tapi cara combo titiknya serangan special attack-nya yang sakit nih. Si Ice Beam, sebenarnya mati. Oke, sekarang ini tinggal 2 lawan 2 nih. Dan karena ini juga gara-gara baik sudah Mega Frosted duluan, gak bisa Mega Raichu. Oke. Aku butuh akurasi nih. Back up ke Leon. Dan berharap sudah Burhan kena tindakan. Lebih cepet, oke. Syarat tolong Arcanine mantap. Nanti tinggal speed boost, speed boost lagi. Nanti tinggal pakai extreme speed, terus mudah-mudahan embelanya minta Arcanine supaya aku bisa nanti Dead Cannon Impeleon. Pertama extreme speed dulu, mudah-mudahan langsung mati. Dead Cannon ke Impeleon. Mudah-mudahan pilihanku ini tepat. Oke, berhasil. Tinggal ngurus Impeleonnya. Oke, vacuum ke Arcanine. Gimana? Lumayan menguntungkan mengingat akunya Zepion Pikachu Raichu, tapi ngemis. Salju juga sudah berhenti. Yang jadinya ini lumayan berbahaya. Apa aku langsung main langsung serang ya? Tapi takutnya ngemis sih. Apalagi mengingat jurusnya nih akurasi 50. Ya udah, main gacha kita. Oke, Raichu bertahan. GG. Guys, back menang. Oke, langsung naik rank, mantep. Tinggal naik 1 rank lagi menjadi Great Ball ya, kalau salah Great Ball Tail. Untuk sekarang aku back battling dulu dan mau lihat-lihat hadiah yang akan diberikan nih. Menurut soalnya kebetulan selesai side quest. Oke, dapat quick coupon lumayan, terus weakling dan 3 critical attack, dapat 1000 XP lumayan. Jadi bisa dilihat nih di game Pokemon Champion ini kita bisa ada side quest yang dimana bisa kita selesaikan untuk mendapatkan hadiah yang berguna nantinya untuk kita ini dalam memainkan Pokemon, untuk melatih Pokemon kita atau merekrut Pokemon baru. Selain itu di sini juga ada namanya aktif belanja di mana nih.
sama seperti side quest, cuman achievement ini lebih ke arah kitanya tuh harus bertarung dengan gaya, bukan gaya ya, bertarung dengan selesaikan pencapaian yang diberikan oleh dari game Pokemon Champion ini. Terus di sini kita juga ada level akun. Aku sebutnya level akun soalnya ini sesuai dengan ini, soalnya level ini terhubung dengan akun kita, yang dimana semakin setiap menaik level gitu kita akan diberikan hadiah, yang dimana bagi yang membership atau ini yang top up bisa mendapatkan Electros sama Metagross dengan gratis hanya dengan menaikkan level bersamaan dengan mega-meganya. Jadi bagi kalian yang punya uang yang cukup, bisa kalian kalian top up menjadi premium supaya bisa dapat Pokemon barusan. Oh ya, aduh, hadiahnya lupa diambil. Oke, dapat training tiket. Nah, di sini kita bisa, bagi yang kalian yang gak ada Pokemon di Pokehome, aman. Soalnya kita bisa merekrut Pokemon langsung dari gamenya. Dari mana sistem rekrutannya tuh, dari kita tuh bisa dikasih Pokemon random, yang dimana kita tuh bebas mau pilih Pokemon apa. Nih kita contohin ya. Jadi pertama kita pencet dulu untuk memulai memilih Pokemon nih. Nanti kita akan dikasih animasi kayak Pokemon yang akan muncul dari rumput liar atau semak-semak. Jadi dan ini kita pun akan dikasih pilihan Pokemon apa yang ingin kita ambil. Seperti kita di sini ada Incineroar yang sangat bagus. Terus ada Volcarona, Zoroark, dan ini ada Alolan yang cocok untuk kombinasi Frostless yang ku pakai tadi. Cuman kalau kita ngomongin kompetitif, apalagi dengan adanya sang legenda Pokemon kita, Wolfie, Incineroar tuh bisa dibilang Pokemon terbaik yang harus kita pilih untuk kompetitif double battle. Jadi untuk itu saat ini aku akan ambil Incineroar. Mudah-mudahan nanti kedepannya aku akan ketemu Pokemon ini yang pengen ku ambil, yang seharusnya, tapi gara-gara Incineroar jadi ya udah Incineroar dulu. Nah di sini itu kalian akan dikasih 3 pilihan untuk mau ambil Pokemonnya melalui apa. Ada yang melalui kartu tadi tuh yang mirip kartu training, cuman ini bedanya khusus untuk ngerekrut. Terus ada kita bisa pakai PP yang harga 2.500 dan kita bisa gratis, tapi itu cuman bisa bertahan 7 hari. Tapi karena Incineroar ini Pokemonnya sangat bagus, yang dimana lebih baik kita simpan secara terus-terusan ketimbang trial, ini kita rekrut permanen. Nah kayak gitu cara rekrutmennya teman-teman, bagi kalian yang mau main Pokemon Champion. Habis itu kita juga ada sistem training, yang dimana ini cocok untuk ini itu
adalah sistem dimana kalian tuh bisa menggonta-ganti jurus, ability serangan, ability, sama statistik Pokemon kalian teman-teman. Contohnya kayak Incineroar yang sudah yang aku dapatkan ini. Dia tuh punya Darkest Lariat, Close Sweep, Blazing Kiss, dan Brick Blade. Yang dimana ini aslinya bagus, cuman masih ada jurus yang lebih bagus untuk digunakan oleh Incineroar, yang dimana kita ini akan ganti ya. Seperti contohnya kita akan ganti ke fake out gini teman-teman. Dan dimana jurus fake out ini, seperti yang kalian sudah lihat dari Raichu tadi tuh, ini tuh jurus bagus ya, dimana membuat musuh nge-flinch. Apalagi dengan ada tambahan priority plus 3 yang membuat serangan ini tuh Xiao yang jadi pertama. Terus base kita ganti dengan nanti dengan Bear Fist, yang dimana jurus ini tuh sangat sakit, cuman palingan hanya tapi efek sampingnya tuh mengurang sedikit saja nyawa dari Pokemon kita, yang dimana tuh pengurangannya tuh dihitung dari sepertiga damage yang kita berikan yang kita hasilkan kepada Pokemonnya musuh. Habis itu Brick Break kita pun ganti juga ya teman-teman. Di Brick Break ini aslinya awalnya tuh aku mau ganti ke Knock Off, cuma sayangnya karena di Pokemon Champion ini jurus Knock Off dihapus dari Incineroar, jadinya mau gak mau aku harus cari move atau jurus yang sangat berguna untuk Incineroar dalam keadaan kayak gitu seperti ini. Dan jurus itu adalah itu Protect. Kenapa Protect teman-teman? Karena Protect ini selain ngasih priority-nya 4 seperti yang kita lihat ini, dia tuh jurus yang melindungi kita dari serangan musuh teman-teman, sehingga kita nih harus main menebak-tebakan musuh tuh mau nyerang ke Pokemon kita yang mana, yang kalau yang diincarnya tuh tepat ke Pokemon yang lagi diprotek, itu justru sangat menguntungkan kita, sehingga musuh tuh udah mengurangi nyawa dari Pokemon kita sama sekali. Dan ini paling sering digunakan dalam kompetitif teman-teman. Jadi aku saranin Protect tuh kalian siapin ke Pokemon yang biasanya pasti akan diincar oleh musuh. Untuk contohnya seperti Incineroar ini. Nah, untuk ability di sini kita ada Intimidate, yang dimana ini ability yang paling berguna karena bisa mengurangi attack Pokemon musuh teman-teman, sehingga kita gak perlu ganti. Di situ dalam statistik bisa dilihat statistik attack sama speed itu adalah yang paling pojok yang paling penuh dari yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena tas dari Incineroar ini dia tuh sangat cocok dalam attack dan speed, dimana nantinya kita bisa pakai Dark Larias untuk mengurangi
statistik musuh. Ditambah dengan kita yang bisa mengganti stat elemennya sesuai dengan yang kita mau ini. Dan misalkan kalau ada statistik kuning oranye ini yang menurut kalian tuh kurang cocok, kalian bisa ganti seperti gini nantinya. Nah, kalau kalian sudah mempersiapkan semuanya, kalian hanya perlu tinggal mempencet ini. Nah, di sini kita tuh bisa nggak pakai FP yang kita punya ataupun tiket yang udah dapatkan tadi, teman-teman. Yang dimana tiketnya tuh berguna untuk mengubah statistik tanpa mengurangi SP kalian. Tapi karena ini masih terbilang murah SP yang dikeluarkan, jadi aku masih menyimpan tiket ini untuk yang kedepannya, teman-teman. Nah, dengan video yang sudah siap untuk diajak bertarung, jadinya kita hanya perlu mengubah formasi dari tim Pokemon kita, yang dimana kita tinggal mengubahnya di dalam box yang sempat ku kasih lihat kepada kalian. Nah, dari sini nih bisa kalian ubah dan semau kalian tuh ini Pokemon cocoknya diganti oleh Pokemon apa. Nah, untuk itu untuk saat ini akan ku pindahin akan ku tukar sama Houndoom, karena kebetulan Houndoom sama Incineroar nih mereka punya tipe yang sama, cuman bedanya dari segi stats, kemampuan sama ability yang mereka miliki. Jadinya aku ubah dari Houndoom ke Incineroar. Apalagi Incineroar yang lebih berguna, teman-teman, kalau kalian main kompetitif di kayak pakai game ini. Nah, kalau kalian penasaran kalau mau beli kayak itemnya itu di mana, jangan khawatir kali, teman-teman. Di sini tuh juga ada sistem di mana kita bisa sistem shopping, yang dimana di shopping ini kita dikasih memenang bebas untuk membeli apapun yang mau kita beli melewati Frontier Shop. Yang dimana di Frontier Shop ini bisa dilihat ada begitu banyak item-item yang bisa kita pakaikan ke Pokemon kita. Sama di sini juga ada Megastone, yang dimana itu bergunanya tuh untuk merubah Pokemon kita menjadi versi lebih kuatnya lagi, seperti Mega Swampert sama Mega Frostlass yang di battle baru tadi itu, teman-teman. Yang di sana ini juga ada banyak variasinya, bisa kalian bebas pilihnya. Cuma harganya ya yang emang lumayan mahal, sekitar 2000 SD. Jadi bisa dibilang segitu aja yang bisa aku sampaikan dalam game ini. Dan kalau ditanya apakah ini gamenya lumayan rekomendasi atau enggak, akan ku bilang sebagai penikmat game Pokemon, aku bilang ini game yang sangat ku rekomendasikan bagi kalian yang ingin memainkan hanya kompetitifnya aja. Karena ini tuh game yang bukan berfokus kepada cerita ataupun ke adventure. Itu cuman game yang difokuskan dalam segi battle mekanik aja, teman-teman. Jadi kalau kalian mau main game yang ada adventure sama story-nya,
aku gak terlalu saranin ini Pokemon Champion, tapi aku saranin game Pokemon lainnya seperti Pokemon Legend Arceus, Legend ZA, terus Scarlet Violet, dan Pokemon Wing and Wave yang akan keluar di tahun depan, teman-teman. Nah, karena sudah aku jelasin semuanya, jadi mari kita langsung aja menikmati game ini sampai streamingnya aku tutup ya. Nah, seperti biasa kita akan main double battle, yang dimana double battle emang bisa dibilang mode kompetitif yang paling sebanyak dimainkan oleh orang-orang, apalagi sama kreator Pokemon yang sering kalian lihat seperti Wolfie sama siapapun dah gitu, sama Jaden juga. Jaden tuh kebetulan meskipun dia tukang story yang biasanya dia bikin story, tapi dia tuh bisa dibilang salah satu muridnya Wolf, bukan muridnya sih, bisa dibilang salah satu Pokemon yang konten kreator yang memainkan Pokemon. Apalagi dia pernah bikin video tentang Pokemon Nuzlocke. Oke, dari sini kita bisa lihat musuh menggunakan Excadrill Tyranitar. Untuk itu pilihan terbaiknya. Kita akan main Tyranitar lawan Tyranitar. Tidak, jangan. Kalau aku mainnya Tyranitar lawan Tyranitar, takutnya dia nih awal-awal pakai Swampert, Tyranitarku habis duluan. Tapi ada Excadrill. Untuk itu mungkin ya kita mending main Tyranitar, Incineroar, Dragonite, terus terakhir Arcanine. Mudah-mudahan dengan setup tim ini bisa menang lah ya lawan ini tim. Soalnya ini emang tim yang lumayan sulit untuk Pokemon yang dari Pokemon yang bawa ini. Oke, sesuai dugaan dia pakai gitu aja Excadrill sama Tyranitar. Dan di sisi lain aku juga pakai Tyranitar, tapi bedanya Incineroar. Pertama-tama, angka baiknya aku setup Tyranitar Dragon Dance biar gerakannya lebih cepat sama lebih sakit. Habis itu adalah pilihan pertama yang paling aku harus gunain untuk ke Excadrill. Excadrill. Soalnya pasti penyerangnya Excadrill, Tyranitarnya pasti digunain untuk menjadi tukang super stick, jadi bagian super sticknya. Tuh, seperti yang diduga, dia akan pakai Tyranitar untuk supaya nge-flinch. Cuma sayangnya Excadrillnya aku bikin nge-flinch juga, jadinya sia-sia. Habis itu karena sudah nge-setup, angka baiknya aku langsung akhiri ini Excadrill. Terus aku ganti ngasih debuff ke Tyranitar. Kasih debuff ke Tyranitar, nanti aku keluarin Arcanine.
Oke, tiranitarnya Mega, bukan masalah. Karena untuk masih juga kena di buff untuk kedua kalinya. Oke, ini target karat. Siap, tidak menduga aku kalau dia akan menyerang tiranitarku, tapi STR-nya sudah mati duluan, aman. Kemungkinan tiranitar musuh ini bisa bikin tiranitarku mokat, jadi aku pakai back terus lari ya. Aduh ya, salah jurus, habis. Rupanya bukan jurus, iya, salah nama. Salah. Ya udah, gak apa-apa. Meskipun ini lumayan merugikan, tapi ya ada pilihan lain lah ya. Oke, Pokemon kedua yang dikeluarkan Corviknight. Corviknight ini lumayan berbahaya karena ada body test. Iya, karena ada body test. Jadi untuk itu Corviknight aku kasih Gender. Terus aku megakan Dragon Meteor ke Tiranitar. Astaga, bisa-bisanya. Ya. Ini kemungkinan kalahnya nih sudah kelihatan ini. Oke, pakai baseball ke Dragon Knight. Masih bertahan, oke. Akhirnya dari sini aku sudah gak tahu ini musuh mau nyerang, apakah nanti akan pakai crossfire untuk mengkatin beginnya sama ngurangi nyawanya Arc9. Tapi yang pasti Arc9 tetap aku suruh dia selesaikan Corviknight dan akan ku protect dulu untuk Tiranitar. Aku tahu ini bukan pilihan yang lumayan tepat, mengingat musuh masih punya satu Pokemon terpisah yang dikeluarkan, sedangkan aku tinggal 2 Pokemon ini. Dan pilihanku lumayan tepat, dan tebakanku memang benar kalau tentang dia yang akan mengeluarkan Frostlight. Oke, Incineroar dikeluarkan. Incineroar ini kemungkinan besar akan pakai take out, cuman nggak tahu apakah take out-nya ke Tiranitar atau ke Incineroar atau ke Arc9, tapi yang pasti ini sudah berakhir sih, sudah gak ada harapan lagi kalau mengingat dari nyawa kedua Pokemonku yang tersisa ini.
Oke, sesuai dugaan dia fake akun Dragon Knight. Dia Dragon Knight dia Dragon Knight mati. Terus Asuna ini cuma bisa ngasih sedikit serangan. Dan udah berakhir. Baru juga naik rank. Ini baru naik rank udah kalah duluan. Udah kalah. Masih dibiarin tetap di rank 1. Oke. Jadi harus kalah lagi nih, harus kalah untuk kedua kalinya untuk bisa untuk turun. Nah, karena ada kesalahan kecil dari senior Arni yang seharusnya ini parting shot yang nge-debuff bukan Darkest Lariat. Jadi aku harus mengganti dulu move setnya. Nah ini seharusnya yang dipakai tuh jurus ini, cuman salah jurus tadi tuh, jadinya kalah. Nah seharusnya ini sudah benar, tinggal dilatih. Nah dengan sudah dilatih ini, seharusnya ini sudah siap untuk ngelanjutin battle yang berikut. Lanjutin ini kompetitif, kita bisa lanjut company. Oke, sekarang kita tinggal nunggu ini lawan siapa. Aduh, nggak bisa disebut. Nggak tahu bahasa, nggak tahu kanji, nggak tahu tak kanji. Oke, timnya bukan tim yang lumayan sulit juga sih, bisa diatasi, cuman harus pakai Pokemon yang sangat tepat ini. Nggak boleh ada Pokemon yang salah dipilihnya ini. Jadi untuk itu tetap sama, aku akan pakai strategi yang kayak tadi. Antarkan. Iya deh. Apa dengan apa? Ini. Lanjut, sama ya kamu. Oke. Cuaca sudah diatur dan satu stage musuh sudah diturunkan. Awalnya seperti biasa akan ke tingkatis sekitar 2 meter.
itu aku fade up Felix karena tidak jelas sih dari semuanya nih Felix yang bisa ngasih damage yang lumayan berbahaya untuk kedua Pokemonku. Oke, Felix saya sudah nge-link, Kejenai sudah set up. Felix untungnya ini gak efektif, jadi aman. Sekarang sudah ngekat Emerald, habis itu Incineroar tembus ke Felix. Oke, one hit lumayan. Menurut buat kena one hit tinggal Felix dan ini Pokemon kedua, Pokemon yang diganti ke di Pokemon pertama. Oke, Felixnya sekarat, dia langsung mati tapi gak apa-apa. Precision kedua besar, tapi karena kena intimidate harusnya damage lebih dikit lah. Aman. Oke, Fitri Bell. Jadi ini harusnya gampang, tinggal aku fire stance ke Felix, terus buat increase untuk kedua kalinya ke Fitri Bell. Oke, kita sudah 3 dari 4 sudah berhasil kembangkan. Tersisa satu Pokemonnya yang dimana ya perlu dipikirkan lagi ini presentasi kemenangannya. Untuk Hydreigon sekarang ini ku yang sudah mencapai akhir, aku nyayain aja Mega Top Flight. Habis itu kupingnya terus ku tambahin Sword Beast. Oke, Hydreigon sekarat tapi nggak akan lama karetnya karena ku finishing dengan Sword. Ngecek side quest dulu bentar, habis itu lanjut kita battle. Apalagi ini kebetulan juga dapat achievement, jadinya lumayan. Bentar lagi juga sampai level 3 yang seharusnya juga dapat hadiah habis kita battle ini.
pakai pakai tetap pakai tim yang sama, tinggal nunggu petarungnya siapa nih. Chris Save. Timnya Metagross, kemungkinan Mega Metagross ini besar nih, apalagi kemungkinan nih pemain premium nih, kemungkinan besar pemain premium. Untuk sekarang tetap Tyranitar Incineroar. Nah untuk sisanya ini aku pakai Raichu sama Arcanine. Oke, tinggal B sama Incineroar. Yang paling berbahaya di sini Gingambic-nya. Yang dimana pertama dia setup dulu, setup, di situ setup, Gingambic. Ini sama-sama. Ini gak tahu musuh ini mau protek atau gimana, tapi jelas aku akan masih tetap setup. Terus aku flare base ke Gingambic-nya. Soalnya aku gak mau Tyranitarku mati. Jadi ini lebih cepat aku singkirin Gingambic-nya. Lebih cepat aku singkirkan Gingambic. Pakai Feberi. Oke, parting shot ke Incineroar. Nanti ini aku juga parting shot. Aduh. Aku keluarin Arcanine. Nanti kasihkan dia agresif, terus ini kita tingkat ke Charizard. Oke, Mega Charizard kill. Yang dimana nih bisa dibilang menguntungkan kedua pihak, mengingat
Akunya juga mau pakai tipe api. Ya sesuai dugaan seharusnya tidak terlalu sakit lah mengingat sama-sama tipe api. Tapi untuk zombie harusnya one hit. Zombie mati. Musuh masih tersisa 3, akunya juga tersisa 3. Oke, intimidate. Pertama aku pakai Aerotel Horror, terus Mega Fake Out. Aku cari ya, soalnya cari zatnya emang bahaya. Oke, sama-sama backup, tapi untungnya aku set out ke Pokemon yang benar. Gak ada damage-nya dong. Kemungkinan mereka mengincar Raichuku ada lumayan besar. Jadi untuk itu Incineroar jelas pasti kayaknya ke Raichu, jadinya ke Charizard, terus aduh salah tempat, terus ku Protect. Malah balik Charizard terus Protect. Betul mereka ngincarnya ke Raichu. Raichunya langsung minta dia ngurusin dari ya, karena kalau Protect lagi nih dia bisa nih kemungkinan gagal. Terus Artman jelas service ke Incineroar. Oke, Charizardnya mutusin buat Protect. Bisa tapi tetap punya ke Incineroar. Tapi nilainya tidak terlalu. Keluar.
terus jelas protect protection error set cannon Charizard. Mantap, Charizardnya gagal protect, Incineroar take off, Incineroar. Itunya buat cannon. Oke, sekarang masing-masing cuman tersisa 2 Pokemon. Oke, perfect. Betul prediksi. Ya betul, Williamnya masih punya fokus stress. Dan itu sudah cukup. Ban. Udah habis ini bisa tinggal 1 nih berarti. Betul lagi, tebakan betul lagi. Jadi sekarang tersisa Incineroar. Incineroar pergi, terus ini Death Cannon. Tinggal penutup. Prediksi itu benar nih prediksi itu. Kena statis lebih hoki lagi. Udah selesai dah ini. Awal-awal emang lumayan ngeri ya awal-awal tadi itu. Cuma untungnya bisa aku handle situasinya, bisa aku kendalikan situasinya. Oke, seharusnya ini dapat hadiah lagi nih, apalagi tadi kayaknya itu achievement dah, hadiah achievement juga, dapat hadiah achievement. Ya betul, dapat 2 hadiah achievement. Dapat quick coupon, oke. Terus untuk achievement dapat ada 3 achievement, which is bagus. Which is tuh bagus. Pertama achievement Tyranitar, terus tentunya emang sering kepake. Terus serangan tipe api. Pakai Pokemon tipe api sama Pokemon tipe batu. Waktunya masih tersisa berapa nih guys ini? Oke, kayaknya segitu dulu ya, karena sudah sejaman ini streamingnya, apalagi lumayan berat ini buat HP-ku. Jadi untuk saat ini kita akhiri aja, dan mudah-mudahan jadwal streamku gak jarang-jarang lagi lah ya, mudah-mudahan lebih sering lagi aku streamingnya. So dari itu makasih karena sudah nonton, dan sampai jumpa di streaming berikutnya.